cara untuk membuktikan sesuatu secara sah gitu. Jadi kalau yang secara tidak sah itu gimana Ustazah? Misalnya Ustazah punya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya ditambah N sama dengan setengah N dikali N ditambah 1 gitu misalnya. Nah, biasanya kita cara membuktikannya gimana? Membuktikan yang sebelah kiri sama dengan yang sebelah kanan. Gitu kan. Caranya kan gimana? Kita masukkan aja misalnya kita buat N sama dengan 1, maka ini kan 1 nih, N sama dengan setengah N dikali N tambah 1. Maka 1 sama dengan setengah dikali 1, 1 tambah 1. Sama dengan 1 sama dengan setengah, 1 dikali 2, maka 1 sama dengan 1. Nah, biasanya kan kita membuktikan ruas kiri dengan ruas kanan itu sama, hanya memasukkan nilai N-nya gitu kan. Nah, ini benar, tetapi belum tepat gitu. Karena apa? Karena dalam membuktikan sesuatu itu, kita ada yang namanya induksi matematika. Ada tahap-tahapnya gitu. Sama dengan efek domino. Kalian pernah dengar efek domino? Pernah saja. Nah, gimana? Efek domino itu seperti apa sih? Ya, kalau misalnya kita jatuhkan domino yang pertama ke domino yang kedua, maka diisyaratkan domino yang kedua ini juga jatuh. Dan kalau kita jatuhkan ke yang kedua, maka yang ketiga juga jatuh. Lama-kelamaan menjadi jatuh gitu kan. Itu namanya efek domino, sama dengan induksi matematika. Ketika kita beri satu reaksi, maka reaksi tersebut berpengaruh terhadap reaksi yang selanjutnya gitu misalnya. Misalnya kan kita punya di sini, kita punya ini persamaannya. Kita punya, let me write, 1 plus 2 plus 3 plus so on until N. And the sum of the sequence equals to 1/2 and times N plus 1. Nah, from this, I want to prove it. Kita mau membuktikan bahwa jawaban ini tuh berlaku untuk semua N gitu. Nah, cara membuktikannya gimana? Langkah pertama. Langkah pertama itu disebut dengan basic induksi. Basic. Sorry student, I'm forget to say it in bahasa. Ada yang bisa bantu Ustazah? Bahasa Indonesianya apa? Basis. Dasar. Iya benar. Oke. Basis atau dasar. Dasar gitu kan. Dasar kita sebut sebagai induksi. Dasar induksi. Basis induksi. Nah, di basis induksi ini kita akan membuktikan sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Nah, sebelah kiri itu sama dengan N, dan sebelah kanan itu setengah N dikali N tambah 1 gitu. Dengan cara apa? Dengan cara N sama dengan, menggunakan N sama dengan 1. Maka kita dapat 1 sama dengan setengah dikali 1, 1 ditambah 1 gitu. Berarti 1 sama dengan 1 gitu kan, habis ini. Nah, setelah kita mempunyai basis yang pertama, berarti ini kan kita kasih reaksi terhadap domino yang pertama, maka domino kedua, dan kita harus pastikan domino kedua itu mengefek ke domino yang ketiganya. Nah, domino kedua itu kita kasih reaksi, kita sebut dengan langkah kedua, di mana namanya adalah langkah induksi. Nah, langkah induksi apa? Dengan mengasumsikan N sama dengan K. Nah, maksudnya mengasumsikan N sama dengan K, maka kita rubah semua yang berhubungan dengan N ini menjadi K.
Kalau kita rubah menjadi K, maka persamaannya menjadi apa? 1 tambah 2 tambah 3 tambah selanjutnya hingga ke K. iya, hingga ke K sama dengan setengah dikali K. K dikali tambah 1. iya, K tambah 1. Nah, karena kita mengasumsikan itu artinya kan menganggap bahwa N sama dengan K itu benar dengan yang kedua ini, maka kita harus tunjukkan kalau N sama dengan K tambah 1 itu benar juga. Benar juga gitu. Maka kalau misalnya kita punya persamaan di atas, persamaan di atas kan awalnya ini 1 tambah 2 tambah 3 bla bla bla, kita gantikan N-nya menjadi K tambah 1. Maka persamaannya menjadi apa? 1 tambah 2 tambah 3 tambah selanjutnya tambah berapa? K tambah 1. Ya, K tambah 1, kemudian 1/2, kemudian dikali K tambah 1. K tambah 1, kemudian K tambah 2. K ditambah tambah 2 gitu ya. Karena kan N-nya itu K tambah 1, berarti K tambah 1 tambah 1 menjadi K tambah 2 gitu. Nah, gimana cara menunjukkan bahwa N sama dengan K tambah 1 benar? Caranya, kita gunakan manipulasi pada ruas sebelah kiri gitu. Nah, luas sebelah kiri kan ini. Nah, sebelah kiri kan ini. Jadi kita buat how to prove it. Ini kan proof. Maka kita tuliskan lagi 1 ditambah 2 tambah 3 tambah selanjutnya ditambah K tambah 1 itu harus sama dengan setengah K tambah 1 dikali K tambah 2 gitu. Gimana cara buktikannya? Ada ide, students? Students, are you there? Ya, saya. Yes, ada. Gimana cara membuktikannya? Nah, kalau kita buat, boleh nggak kita buat seperti ini? 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah K tambah K tambah 1. Boleh nggak? Boleh ya. Boleh, karena dia masih K, sesuai persamaan yang di atas gitu kan. Nih, kita mau membuktikan bahwa yang sebelah sini itu sama dengan ini gitu. Oke. Berarti ini LHS dari sebelah kiri, left side. Oke. Terus ingat nggak kalau yang ini tadi identitasnya apa? Yang ini tadi identitasnya apa, students? N sama dengan K. 1, 2. Berapa? Apa identitasnya tadi? Setengah kali K. Iya, setengah Dikali K tambah dikali K tambah 1. Gitu kan? Ya, benar sekali. Dikali K tambah 1. Kemudian kita tulis lagi ditambah K tambah 1. Nah, gimana caranya kita paksakan persamaan ini menjadi persamaan yang di atas? Manipulasi apa yang kita gunakan? Gimana, students? Ada ide? Kita gunakan manipulasi ya. Nah, kan kita mau menuju ini, setengah K tambah 1 dikali K tambah 2.
Maka kita coba kita kalikan ke dalam dulu yang kuning ini. Ini kali ini gitu. Misalnya. Atau kita gunakan pengurangan atau kita gunakan perkalian. Ada ide, student? Oke. Ustazah buat ya misalnya nih, Ustazah punya ini. 3 dikali 4 ditambah 4. Terus bisa nggak ini kan kedua-dua ruasnya mempunyai 4, berarti bisa nggak kita buat gini? 4 dikali 3 ditambah 1. Sama nggak hasilnya Bisa. yang ini dengan yang ini? Sama. Aja. Sama ya. Berarti berlaku juga untuk yang di atas. Oh, too bold. Berarti berlaku juga untuk yang di atas. Kalau yang di atas berarti ekspresinya seperti apa jadinya? Yang ini, setengah K dikali K tambah 1. Iya. Setengah K kuadrat ditambah setengah K. Setengah K kuadrat ditambah setengah K. Oh, oke. Berarti kamu kalikan ke dalam ini ya? Boleh. Kemudian gimana? Boleh nggak dihubungkan antara ekspresi dari ini dengan yang ada di kotak ini? Kalau Ustazah mau sederhanakan. Namanya sifat distributif. Perkalian. Coba, ada nggak hubungan yang di kotak ini dengan pernyataan yang di atas? Students, kira-kira paham nggak Ustazah mau menuju kemana? Gimana? Gimana? Belum paham. Belum paham. Oke ya. Kalau K tambah 1-nya dikeluarin? Boleh? Itu yang maksud Ustazah. Kalau K tambah 1-nya dikeluarin jadinya apa? Ini kan kita K tambah kurang K tambah 1. Ya, K tambah 1. Kemudian? Habis itu setengah K tambah 1. Setengah K ditambah 1. Sama ya, yang di atas dengan yang di bawah. Paham yang lain? Karena ini setengah K dikali K tambah 1 ditambah K tambah 1. Kedua-duanya kan mempunyai hal yang sama. Apa? Sama-sama mempunyai K tambah 1 kan? Ini ada K tambah 1 dan ini ada K tambah 1. Maka K tambah 1-nya bisa kita keluarin. Nah, ketika K tambah 1-nya udah dikeluarin, maka di sini yang sisa apa? Setengah K. Kita tulis setengah K. Di sini yang sisa apa? Ini kan sebenarnya ada angka 1 dikali gitu kan? Berarti yang sisa 1. Maka bisa kita sederhanakan K tambah 1 dikali setengah K tambah 1. Dari sini paham, students? Paham ya? Nah, kalau misalnya Ustazah mau mengubah yang ini, yang persamaan terakhir ini, Ustazah mau membuatnya dikali dengan setengah. Maka yang di dalam jadinya gimana? K tambah 1 jadinya gimana? 2 K tambah 2. Iya, K ditambah 2. Kemudian yang sebelah sini jadi? K tambah 2. Berapa? K tambah 2. Ya, itu yang pertama 2K nggak ada? The first one. Yang mana? Iya. 2K tambah 2 dulu. Yang setengah dikali 2K tambah 2. Soalnya dia ini. Oh, atau gini. Ustazah mau membiarkan K tambah 1-nya. Berarti jadi ini K tambah 1 dibiarin aja. Yang ini yang mau Ustazah manipulasiin. Berarti ini
setengah. Kalau setengahnya Ustazah keluarin jadinya apa? K tambah 2. K, K tambah 2. K tambah 2. Atau bisa kita buat setengah K tambah 1 kali K tambah 2. Boleh? Boleh kayak gini? Boleh. Boleh ya? Boleh saja. Nah, tadi kita mau menuju apa? Mau menuju ini kan? Setengah K tambah 1 K tambah 2. Maka dari situ terbuktilah walaupun kita menggunakan yang sebelah kiri, tetap kita bisa dapatkan yang sebelah kanan gitu. Maka terbukti untuk yang N sama dengan, jika diasumsikan N sama dengan K benar, maka N sama dengan K tambah 1 juga benar gitu. Paham sampai sini? Kira-kira? Coba Ustazah screenshot ya. Nggak bisa ya. Tulisan Ustazah memang kurang rapi. Wait ya. Let me make it. Dari sini paham nggak kira-kira? Step by step-nya, students. Students, are you there? Paham ya? Insyaallah. Oke, kita coba ya. Kita coba lagi ya. Saya coba rapiin dulu ini. I don't think so. Oke. Yuk kita coba ya. Yuk. Misalnya Ustazah punya pernyataannya seperti ini. 1 ditambah 3 ditambah 5 tambah 7 ditambah selanjutnya ditambah 2N dikurang 1 sama dengan N kuadrat. Oke, langkah pertamanya gimana, students? Basic induction. Ya, basic inductions. In basic inductions, di basic inductions we have to prove 2N minus 1 equals to N square gitu kan? Dengan memasukkan nilai N-nya sama dengan 1. Oke, silakan. Kalau N-nya sama dengan 1 berarti 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1 kuadrat. 2 kali 1, 2. Ya, dibantu ustazahnya ya. 2 dikali 1, 2 dikurang 1 itu 1 sama dengan 1. Berarti prove it ya. Terbukti ya. Sekarang kita mau ke langkah kedua. Langkah kedua itu kita misalkan N-nya sama dengan K. Berarti kita bisa katakan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah selanjutnya ditambah, karena N sama dengan K, 2N. 2K dikurang 1 sama dengan kuadrat. Nah, ini karena N sama dengan K. Ketika diasumsikan N sama dengan K benar, maka akan benar juga kalau N sama dengan K tambah 1. Maka pernyataannya menjadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah bla 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 ditambah 2K. 2K tambah 1. ya, 2K tambah 1 dikurang 1. dikurang 1 sama dengan K tambah 1. K tambah 1. Oke, sampai di sini
selanjutnya kita akan lakukan manipulasi gitu kan. Manipulasi dari pernyataannya. Berarti ini menjadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ditambah selanjutnya ditambah hasilnya berapa? 2K 2K Ya. kurang tambah 1. tambah 1. 2K kurang 1 sama dengan K tambah 1 kuadrat gitu. Nah, tujuan kita itu mau menuju ke sini kan? Sama dengan K kuadrat kan? Atau kita mau menunjukkan yang ini kan namanya LHS. Yang ini namanya right. Kan? We want to prove from sebelah kiri dulu. Nah, yang sebelah kiri jadinya gimana? Iya? Ustazah, Mm-mm. Iya. Iya, silakan. Hafizah itu bukan 2K tambah 1. 2K tambah 1. Iya, benar. 2K tambah 1. Thank you. Kita lihat lagi ya, mana tahu saja ada salah lagi. 2K. Oke, udah pas ya? Sampai sini? Iya, Zah. Nah, sekarang kita mau manipulasi yang sebelah kiri itu sama dengan yang sebelah kanan. Dengan cara seperti apa? Yuk, silakan. Siapa yang mau coba? Silakan. Anyone want to try? Tambah 1 kita jadi K kuadrat. 2K tambah 1 kanan. Kiri Ustazah. Yang kiri. Oh, kita anggap K kuadrat. Oke. Yang satu dong. Berarti kita punya dari LHS ya. LHS. Maka kita punya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ditambah yang mana nih yang tadi? Ditambah yang ini kan? Dua. Yang ini. Ini kan? Nah, ini menjadi, kita rubah aja ya. Berarti menjadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ditambah selanjutnya ditambah 2K kurang 1 kan? Nah, gitu. Ditambah 2K tambah 1. Di mana yang ini tuh, yang ungu ini sama dengan K kuadrat gitu. Ya kan? Kayak gitu? Atau gimana? Iya Ustazah. Ditambah 2K tambah 1. Kemudian setelah itu gimana lagi? Faktorkan. Nah, kalau kita faktorkan dapatnya berapa? K tambah Ini 1 kan dikuadratkan. kalau dijumlah itu hasilnya 2, maka 1, 1. Berarti ini K ditambah 1 dikali K tambah 1. Atau kita buat dengan K tambah 1 maka 3. Terbukti kalau terbukti. Tadi kan kita mau menuju ini kan, mau menuju sini kan. Sebelah kiri sama dengan sebelah kanan gitu, ya kan? Paham sampai sini? Saya
Kalau yang lain paham nggak kira-kira? Kita coba lagi ya, karena kan kalian akan menjadi Maths Ambassador untuk minggu ini untuk jelaskan ke teman yang lain. Jadi kita banyak bahas soal aja. Sebelum Ustazah move to another questions, any questions students? Any questions students? Kok diem-diem aja nih? Diem-diemnya karena bingung atau gimana? Belum ada, Zah. Gimana? Belum ada, Zah. Oh, belum ada, oke. Yuk kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Misalnya di contoh soal ketiga itu Ustazah punya, kita agak go to the next level ya. We move to next level. I have 1 over 1 times 2 plus 1 over 2 times 3 plus 1 over 3 times 4 and so on until 1 over n times n plus 1 equals to n over n plus 1. Nah, okay. The question is prove this sentence using mathematical induction. Buktikan dengan induksi matematika bahwa untuk setiap bilangan n berlaku 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 dan selanjutnya itu sama dengan n dibagi dengan n tambah 1. Oke, silakan langkah pertama. Langkah pertama, silakan. Anyone want to try? Students, ada yang mau coba? Ya, silakan. Students, are you there? Ya, Zah. Gimana? Langkah pertama, apa yang harus kita lakukan? N sama dengan 1. Iya. N sama dengan 1, maka kita punya 1 per n times n plus 1 equals to n divided by n plus 1. Karena n sama dengan 1, maka kita tulis 1 per 1 dikali 1 tambah 1 sama dengan 1 per 1 tambah 1. Maka jawabannya 1 per 2 equals to 1 over 2. Berarti terbukti ya. Maka langkah selanjutnya yaitu induksi matematika atau biasa kita sebut dengan langkah induksi. Nah, langkah induksi apa yang harus kita lakukan untuk n sama dengan k? Maka pernyataannya menjadi 1 per. Ya. 1 times 2